Astris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 938. Stephen tertawa mendengar kata-kata Jasper. Dia menunjuk ke halaman dan bertanya, "Apa pendapatmu tentang halaman ini? Jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Hadiah ini bernilai setidaknya 10 juta. Anda terlalu murah hati, Tuan Monty," kata Jasper. Meskipun dia mengatakan bahwa halaman itu sangat berharga, dia sebenarnya mengungkapkan penolakan terselubungnya. Apakah pria ini mencoba menghilangkan permusuhan dengan satu halaman? Bagaimana mungkin Jasper membiarkan itu terjadi? Stephen menerima petunjuk itu dan berkata, "Ini hanya hadiah." Monty Group mengambil beberapa belokan yang salah ketika Conrad mengambil alih. Sekarang akan kembali ke jalan yang benar. Diversifikasi tidak sepenuhnya mustahil, tetapi kami tidak bisa menyerah pada fundamental Monty Group dalam mengejar diversifikasi. Monty Group hanya akan berkecimpung di industri mineral dan tidak akan merambah ke bidang lain lagi. Jika halaman itu hanya pintu masuk yang tidak dipedulikan siapapun, maka apa yang baru saja dikatakan Stephen sangat berharga. Monty Group tidak akan menjelajah ke industri lain setidaknya selama 3 tahun. Di Provinsi Tenggara saat ini, hanya ada 2,5 perusahaan lokal yang mampu bersaing. Konsorsium JW Jasper dihitung sebagai satu. Grup Monty dihitung sebagai satu. Grup Suler dihitung setengah. Pasar Provinsi Tenggara sangat besar, meliputi area seluas 110.000 km persegi dengan 9 kota setingkat prefektur, 20 kabupaten administratif, dan 60 juta orang. Pada saat yang sama, itu juga cukup kecil. Lagi pula, hanya sedikit yang bisa menarik perhatian JW dan Monty Group. Selain itu, hanya satu pemimpin yang diizinkan di setiap industri. Jasper tertawa. "Anda memahami prinsip benar dan salah dengan sangat baik. Akan tidak sopan bagi saya sebagai junior jika saya terus mesum." Mendengar Jasper menyebut dirinya sebagai junior sekarang membuat Stephen tertawa dalam hati. Stephen berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Jasper, berkata, "Selamat untuk kita berdua, kalau begitu." "Selamat atas apa?" Jasper meraih tangan Stephen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tentang memiliki teman baru dan musuh yang berkurang." Stephen memperhatikan saat Jasper memasuki mobil dan pergi. Berdiri di pintu, senyum Stephen perlahan memudar. Dia tidak sombong dari kesuksesan atau kecewa dengan kegagalan. Dia terlihat tidak peduli dan santai namun dapat mengambil tanggung jawab besar. Pada saat yang sama, dia tahu kapan harus maju dan mundur. Anak ini sangat tidak terduga, Conrad memang kalah dari pesaing yang layak. Berdiri di samping Stephen, Tuan Whitelock bertanya, "Apakah Anda benar-benar akan memberikan halaman ini kepada Jasper, Tuan Stephen? Ini adalah tempat favoritmu." Melambaikan tangannya, Stephen berkata, "Saya telah memberikan apa yang telah saya berikan. Ini semua adalah hal-hal yang materialistis. Apa yang salah? Apakah menurut Anda sayang untuk meninggalkan tempat ini, Tuan Whitelock?" Tuan Whitelock terkekeh dan berkata, "Jika ini yang Anda inginkan, Tuan Stephen, maka saya tidak perlu merasa kasihan. Anda tidak bisa membuat telur dadar tanpa memecahkan telur. Saya tidak tahu apakah saya telah membuat keputusan yang tepat hari ini, tetapi saya membeli waktu 3 tahun untuk Conrad." "Semoga dia mengerti," kata Stephen dengan tenang. "Jangan khawatir, Tuan Stephen. Tuan Conrad bijaksana." Meskipun kepercayaan dirinya telah mendapat pukulan besar setelah melalui beberapa kegagalan, dia menunjukkan kemajuan. "Saya yakin dia tidak akan mengecewakan Anda," kata Whitelock untuk menghiburnya. Stephen tertawa dan berkata, "Terima kasih atas kata-kata yang baik. Ayo pergi. Kita harus kembali dan memberitahu para pelayan untuk membersihkan tempat ini sebelum mentransfer kepemilikan ke Jasper. Kami tidak akan kembali ke sini lagi." Menara Sungai Southwest.
Di kantor JW Investment Company, Wendy sedang menugaskan pekerjaan kepada bawahannya. Bapak Ardolf, ini adalah kasus yang sangat penting sehingga Anda harus mengikuti dengan cermat tim Anda. Selidiki latar belakang pihak lain, dan pekerjaan lain yang relevan juga harus dilakukan tanpa gagal. Lagi pula, waktu kita terbatas, jadi aku hanya bisa memberimu waktu paling lama 1 minggu. Pria paruh baya yang dipanggil Pak Ardolf itu tersenyum masam. Mas Suler, itu tantangan besar bagi saya. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan karena itu adalah tanggung jawab saya, tetapi 1 minggu terlalu singkat. Saya membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mendapatkan beberapa hasil. Wendy, yang duduk di belakang meja, mengerutkan kening. Dia menutup folder dan menatap Ardolf. Setengah bulan untuk mendapatkan hasil. Jika itu akan memakan waktu lama, tidakkah menurutmu lebih baik jika aku meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan ini? Pak Ardolf tahu bahwa Wendy tidak senang dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Semua orang di perusahaan tahu bahwa bos biasanya tidak akan ikut campur. Jika terjadi sesuatu, mereka hanya akan mendiskusikannya dengan CFO, Chief Financial Officer Wendy Suler, dan COO, Chief Operating Officer Malcolm Malibu. Di antara mereka, Wendy adalah bos wanita, jadi dia akan memiliki keputusan akhir di perusahaan. Bos wanita biasanya mudah diajak bicara dan sangat lembut. Meskipun ketika pekerjaan terlibat, dia tidak akan menunjukkan rasa hormat terhadap perasaan siapapun. Selama periode waktu ini, ada eksekutif senior yang menangis setelah dikritik olehnya. Bahkan ada yang sampai dipecat. Perusahaan menghabiskan begitu banyak uang untuk mempekerjakan Anda karena kami mengakui kemampuan Anda. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas yang diminta perusahaan untuk Anda lakukan tepat waktu, itu berarti perusahaan telah melakukan kesalahan dalam mempekerjakan Anda. Kami telah melebih-lebihkan Anda. Bab 939. Bagi karyawan yang gagal memenuhi harapan untuk posisi dan uang yang mereka hasilkan, perusahaan tidak punya pilihan selain bertindak sesuai dengan aturan dan peraturan. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Wendy, Pak Ardolf menjawab dengan keras, saya mengerti. Jangan khawatir, Ms. Suler, saya akan menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu meskipun itu berarti saya harus bekerja lembur. 1 minggu dari sekarang, saya akan mengirimkan semua informasi kepada Anda sehingga Anda dapat melihatnya. Pergilah, kata Wendy acuh tak acuh. Tuan Ardolf menghela nafas lega dan berbalik untuk pergi ketika dia melihat bos besar Jasper berdiri di pintu sambil menyeringai. Tentu saja, bos besar itu tidak tersenyum padanya. Meski begitu, Tuan Ardolf masih kedinginan saat dia menyapanya dengan hati-hati dan dengan kekaguman yang tak terhingga. Halo, Tuan Lane. Mem. Halo. Jasper melambaikan tangannya. Kamu bisa keluar sekarang. Ketika Tuan Ardolf pergi, Wendy berdiri dari belakang meja dengan ekspresi terkejut dan menyapa Jasper, apa yang membawamu ke sini? Jasper meraih tangan Wendy sambil tersenyum, berkata, jika saya tidak datang, saya tidak akan tahu bahwa kita memiliki ratu tangan besi di perusahaan. Wendy sedikit malu dengan kata-kata Jasper. Meskipun dalam waktu singkat, dia mengerutkan hidungnya dan berkata, jika bukan karena kamu, bos yang selalu absen dan tidak melakukan apa-apa, aku juga tidak akan seperti ini. Sekarang setelah perusahaan berkembang dan kami mendapatkan lebih banyak bisnis, jumlah karyawan kami juga bertambah. Jika saya tidak menunjukkan sikap dan menggunakan beberapa cara, saya akan diganggu oleh burung-burung tua itu di tempat kerja. Wendy duduk di sofa tampak sedikit kelelahan dan berkata, sekarang saya mengerti mengapa begitu sulit untuk bertemu ayah saya ketika saya masih muda. Terlalu melelahkan untuk mengelola perusahaan. Ini setelah kami melakukan optimalisasi struktural di perusahaan. Jika bukan karena fakta bahwa cabang perusahaan menangani sebagian besar bisnis itu sendiri,
Saya pikir saya benar-benar perlu mengkloning diri saya untuk menyelesaikan begitu banyak tugas. Mendengar Wendy mengoceh, yang jarang terjadi, Jasper menuangkan segelas air dan berkata, "Jika kamu benar-benar lelah, ambil cuti beberapa hari untuk bersantai. Perusahaan ini sangat besar dan selalu ada orang yang mengurus perusahaan. Biarkan Malcolm berbagi beban Anda, dan jika itu tidak cukup, pekerjakan beberapa orang lagi yang bisa melakukannya. Pekerjaan tidak pernah ada habisnya. Tidak ada gunanya jika Anda menderita kelelahan." Wendy memegang segelas air yang diberikan Jasper dan meneguknya. "Saya tidak merasa nyaman menyerahkan begitu banyak tugas kepada orang lain." Setelah mengatakan itu, dia berkedip dan menatap Jasper. "Kenapa kamu begitu awal hari ini?" Jasper memainkan jari Wendy dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku pergi untuk berbicara dengan Stephen." Stephen, ayah Conrad, kepala keluarga Monty sebelumnya. "Apa yang kalian bicarakan?" Keingintahuan wanita itu benar-benar terangsang. Wendy berbalik dan duduk di sofa, menghadap Jasper sambil bertanya dengan penuh semangat. "Apa lagi yang bisa kita bicarakan? Jika dia berencana untuk membela putranya, maka dia tidak akan memiliki apapun untuk didiskusikan dengan saya. Karena dia ingin bicara, maka itu pasti kompromi. Kami masing-masing mundur selangkah. Saya membiarkan masalah itu selesai, sedangkan Conrad mengembalikan posisi otoritas dalam keluarga kepada ayahnya. Juga, keluarga Monty tidak akan terlibat dalam industri selain mineral selama 3 tahun. Ini akan memberi JW kesempatan untuk berkembang dengan nyaman selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, JW tidak akan takut pada siapapun lagi." Jasper dipenuhi dengan keyakinan saat dia berkata dengan pasti, "Itu dia." Wendy jelas sedikit kecewa. "Saya juga menerima halaman terpencil di pusat kota. Saya pikir ayahmu akan menyukai tempat itu. Saya akan mentransfernya ke namanya sehingga kita bisa pergi dan beristirahat kapanpun kita bebas," kata Jasper sambil tersenyum. "Transfer? Jangan repot-repot. Itu sama saja," kata Wendy. Sementara mereka berbicara, telepon Jasper berdering sekali lagi. Peneleponnya adalah Darrell yang saat ini sedang mengerjakan proyek bisnis. Bab 940. Di telepon, suara Darrell terdengar lebih dewasa dari sebelumnya. "Jasper, ini aku, Darrell." Jasper bertanya, "Saya tahu. Ada apa?" "Jasper, restoran Hello Hotpot pertama kami buka malam ini. Apakah Anda ingin datang dan mencoba makanannya?" Darrell bertanya dengan khawatir. Sementara itu, di dalam restoran hotpot yang baru direnovasi di pusat kota Mauritius City yang ramai, lampu dan spanduk berwarna ada di mana-mana. Berdiri di sebelah Darrell yang saat ini sedang berbicara dengan Jasper di telepon adalah seorang pria muda dan kekar. Pria itu menatap Darrell dengan penuh harap sambil menunggu hasilnya. Setelah beberapa waktu, Darrell meletakkan telepon dan berkata kepada pria itu dengan gembira, "Selesai." Jasper bilang dia akan datang bersama Wendy. "Betulkah?" seru pria itu terkejut. Dia kemudian melambaikan tinjunya dengan keras, berkata, "Itu luar biasa." Pria ini adalah Jonas Yale, pendiri Hello Hotpot. Dibandingkan dengan kenaifan Darrell, Jonas adalah pria dengan pemikiran yang lebih dalam. Bahkan, setelah mengetahui bahwa Jasper adalah sepupu Darrell dan kekuatan Jasper dari beberapa teman, Jonas bersumpah untuk memegang erat-erat harta berharga itu yaitu Darrell meskipun itu berarti mempertaruhkan semua yang dia miliki. Itu bukan karena hal lain tetapi hanya karena Darrell memiliki sepupu yang hebat. Jonas adalah orang yang sangat ambisius dan licik. Meski bisnis di beberapa restoran Hello Hotpot lain yang dijalankannya bagus dan keuntungan hariannya sebesar gaji rata-rata orang selama setengah tahun, Jonas masih belum puas. Dia tahu bahwa bos besar kaya sejati di dunia ini akan memalingkan muka pada bisnis kecilnya. Sayangnya, dia tidak tahu bagaimana dia juga tidak memiliki kesempatan untuk menjelajah ke hal lain. Apalagi Darrell adalah kesempatan tercepat dan terbaik baginya untuk bangkit dengan cepat.
Dibekali dengan indera yang tajam, Jonas menyadari bahwa selama dia bisa berpegangan pada kapal besar yaitu Jasper ini, meski hanya posisinya yang kecil di sudut, itu masih akan menjadi peluang besar baginya untuk melambung. Mungkin Hello Hotpot dapat menggunakan kesempatan ini untuk melewati tahap sulit dari akumulasi modal tradisional dan langsung menuju ekspansi nasional. Didorong oleh kepentingan ini, Jonas lebih peduli daripada Darrell tentang apakah Jasper akan muncul hari ini. Sudah kubilang sepupumu pasti akan datang, bukan? Anda sangat malu untuk mengundangnya lebih awal. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Sejujurnya, dia adalah bos besar yang sebenarnya karena dia memiliki 60% saham. Bagaimana mungkin dia tidak datang ke pembukaan cabang Nauritus City pertama kami hari ini? Lagi pula dia sepupumu, bukan orang asing, kata Jonas bersemangat kepada Darrell. Darrell menggaruk kepalanya dengan pikiran sederhana. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, kulitnya sekarang lebih gelap dan dia bersinar dengan vitalitas. Dia bukan lagi pekerja kerah putih yang hanya duduk-duduk menunggu ajalnya. Ya, itu semua berkatmu, kata Darrell dari lubuk hatinya. Menatap Darrell yang telah dimanfaatkan olehnya, Jonas tersenyum senang dan berkata, ayo pergi. Sepupumu suka makan apa? Kita bisa membuat beberapa persiapan. Kita tidak boleh mengecewakannya malam ini. Bahu ke bahu, bergandengan tangan, keduanya berdiskusi dengan penuh semangat dalam perjalanan ke kantor di tengah sapaan para pelayan. Di sudut kerumunan, seorang gadis berusia 16 hingga 17 tahun yang masih sangat muda tetapi telah tumbuh menjadi gadis cantik menonjol di antara sekelompok pelayan yang tampak cantik saat dia berdiri dengan malu-malu di satu sisi. Dia memandang dengan iri pada bos ketika mereka berjalan lebih jauh, memikirkan bagaimana dia bisa membayar biaya sekolah adik laki-lakinya setelah mendapatkan gaji bulan ini. Memikirkan hal ini, senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Bahkan ketika dia mengenakan seragam pelayan biasa, kecantikannya tidak bisa disembunyikan. Di malam hari, di depan cabang Hello Hotpot pertama di Nauritus City yang terang benderang, dihiasi spanduk warna-warni, dan ramai dengan aktivitas, sebuah Bentley perlahan berhenti di seberang jalan. Oke, Julian. Cari tempat untuk memarkir mobil dan datang dan makan setelah kamu selesai, kata Jasper kepada Julian sebelum turun dari mobil. Julian mengangguk sambil tersenyum untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berbalik dan meraih tangan Wendy. Sambil membawanya ke Hello Hotpot, Jasper berkata, hei, kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak akan mengajakmu makan malam di masa depan. Kami akan makan hotpot malam ini. Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan dan saya jamin Anda tidak akan kecewa. Kamu benar-benar licik. Wendy tertawa kecil. Di pintu masuk Hello Hotpot, Jonas dan Darrell menyapa mereka sambil mengenakan jas. Jasper hendak berjalan ketika matanya tertuju pada sosok yang pemalu dan lembut di sudut kerumunan. Itu dia. Jasper tidak merasakan riak di hatinya untuk waktu yang sangat lama. Sekarang, sosok kurus dan lemah ini telah menggerakkan hatinya sekali lagi.